warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Beni Wardana dengan NIM 422220160. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan UAS Computer Vision. Saya dari prodi Robotika B Pagi semester 6. Oke, di sini tugas saya yaitu buatlah program untuk melakukan Optical Character Recognition (OCR) pada plat nomor kendaraan menggunakan Visual Language Model yang dijalankan melalui LM Studio dan diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di sini menggunakan prompt dengan format seperti ini dan simpan hasilnya dengan format image, ground truth prediction, dan CRR score-nya. Nah, di sini dikasih juga untuk format CR formulanya S tambah D tambah I dibagi M. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama ya. Yang pertama apa itu VLM? Nah, jadi konsep VLM itu adalah Visual Language Model. Nah, VLM ini adalah model AI yang menggabungkan pemrosesan gambar dan bahasa dalam satu sistem terpadu. Nah, jadi dalam konteks OCR ini, Optical Character Recognition, VLM mampu melakukan ekstraksi teks dari gambar secara lebih cerdas dibanding metode konvensional, karena tidak hanya membaca karakter, tetapi juga memahami konteks visual dan struktur dokumen. Nah, VLM ini seperti Donut, Blip, dan TROCR memungkinkan proses OCR menjadi end-to-end, kontekstual, dan fleksibel untuk berbagai jenis dokumen, bahkan dalam kondisi kompleks seperti teks buram, miring, atau enggak tidak bertekstur. Dengan demikian, konsep VLM ini menjadi pendekatan di masa depan yang sangat menjanjikan untuk sistem OCR yang modern. Bagaimana sih cara kerja integrasi LM Studio dan Python? Bagaimana sih cara menghubungkan LM Studio dengan Python? Oke, saya di sini pertama kita download terlebih dahulu model AI yang akan kita gunakan. Nah, jadi di sini kita gunakan model AI sesuai dengan instruksi dari bapaknya, yaitu Lalapa kalau nggak Baklava. Nah, jadi di sini kita install terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya install Lalapa strip v1.6 strip 34B. Nah, di sini saya menggunakan yang 13 GB. Nah, saya juga pernah mencoba yang Lalapa v1.57B. Saya juga pernah menggunakan Lalapa v3 mini. Nah, dari 3 model ini itu tergantung kita yang ngetuningnya. Nah, jadi saya mencoba saya menggunakan yang Lalapa yang 13 GB ini. Setelah itu, nah, kita lanjut membuat code kita untuk menghubungkan antara Python sama LM Studio-nya. Kita menggunakan API. Nah, API server. Nah, jadi di sini merupakan code-nya. Nah, di sini merupakan LMM API-nya. Kita menggunakan localhost dengan port 134. Nah, jadi di prom ini kita jalanin dulu. Nah, kita cek dulu LM Studio-nya. Nah, kita lihat LS, kita lihat apakah model itu udah keload atau enggak. Nah, di sini kan udah keload nih. Terlihat nih load yang sesuai dengan model yang kita masukkan di Lalapa LM Studio-nya. Setelah itu kita jalanin LMS server start ini. Nah, agar portnya terhubung dengan Python tadi. Nah, setelah kita buat seperti ini, nah, kita buatlah interferensi dan evaluasinya. Nah, di sini kan disuruh nih proses inferensi dan evaluasinya. Nah, jadi untuk inferensinya saya mengeload model Lalapanya sesuai dengan di LM Studio-nya tadi. Nah, di sini proses untuk pengiriman ke
LM Studio nya tadi dengan timeout 300. Jadi dia setiap satu gambar itu dia ngeproses 300 untuk timeoutnya. Nah setelah itu kita ngeregex. Nah di sini untuk regexnya, nah di situ kita nge-fallback, kita buat juga fallbacknya. Nah fallback ini dia nanti akan jadi seperti ini. Nah ini ada fallbacknya, dia akan mengulang terus selama waktu 300 ms tadi yang kita tuning tadi segitu. Nah setelah 300 dia baru menggantikan ke proses modul selanjutnya, seperti itu. Oke, setelah itu nah itu proses inferensi dan evaluasinya tadi. Nah untuk ini fungsi untuk CR formula sesuai dengan Bapak yang berikan tadi, sesuai dengan tugas kita. Nah di sini kita membuat CR-nya dengan format S tambah D tambah E dibagi N. Nah ini kita udah sesuai. Nah ini kita membuat CR-nya dengan format yang sama. Setelah kita buat CR-nya, nah itu untuk kalkulasi CR-nya. Nah setelah itu kita pas evaluasinya kita buat untuk format image, ground truth, prediction, CR formula, dan CR score-nya. Nah seperti itu. Setelah itu kita simpanlah namanya dengan result CSV. Nah setelah itu, setelah kita ngeload modelnya, selanjutnya kita hubungkan. Setelah kita hubungkan ke servernya, setelah sukses, selanjutnya kita langsung kita jalanin. Nah ini proses kita ngejalanin code Python yang tadi. Nah code Python ini Python-nya kayak seperti ini. Nah sebelum ke sana, kita kan tadi ngambil data tes, kita ambil data sesuai dengan instruksi bapaknya, yaitu kita ngambil data yang ini, recognition dataset. Kita ambil data image kita ambil data tesnya, kita ambil data label, kita ambil data tesnya. Setelah itu kita buat satu folder. Nah di sini kita buat folder. Sini saya nggak buat folder. Setelah itu kita buat code untuk membuat CSV-nya. Nah di sini ini merupakan code untuk membuat CSV-nya. Nah dengan format ground truth CSV-nya. Nah jadi dia dengan format image ground truth. Nah jadi di sini setelah kita buat CSV-nya, nah CSV-nya jadi seperti ini. Nah jadi seperti ini CSV-nya nih. Nah ini datasetnya dan ini ground truth-nya. Setelah kita buat ini, lalu kita jalanin yang tadi program MPY. Setelah itu jadilah result CSV ini. Nah result CSV ini merupakan hasil dari tren kita yang tadi. Nah di sini kita bisa lihat dengan dataset ground truth kita yang tadi, datasetnya. Nah di sini kita prediksi benar nggak sih dari dataset tadi yang kita buat tadi dengan menggunakan formula CR ini. Nah kita lihatlah CR skornya. Nah di sini kita bisa lihat langsung, kita buat gambar yang benar. Kita lihat, kita ngetrend tadi. Nah di sini dapat kita lihat ada total 8 gambar yang benar dan ada sekitar 50 gambar yang benar, yang hampir benar. Nah jadi total ini total yang cuma salah satu huruf seperti ini, 0,125 itu ada
sekitaran 30, 0,143 itu ada sekitar 19, yang 0,11 itu ada satu data. Nah jadi 50 ini merupakan data yang hampir diprediksinya benar, cuma salah satu angka atau huruf aja. Nah sedangkan yang 8 ini data yang diprediksinya semua benar. Oke. Nah ini kita sudah sesuaikan dengan format bapaknya, yaitu ada IMEC, ground truth, prediction, dan CR formulanya, dan ada CR skornya. Nah mungkin sekian untuk presentasi saya kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.